Perubahan Ten Hag di babak kedua membuat dominasi Newcastle sia-sia. Lalu apa perubahan yang dilakukan di babak kedua? Temukan jawabannya di video ini. Ten Hag tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Mayoritas pemain saat lawan Barcelona masih dipertahankan. Perubahan hanya ada dua, yaitu Dalot dan Antony. Eddie Howe masih mainkan formasi andalan 4-3-3. Semua pemain inti termasuk yang baru sembuh dari cedera ia mainkan. Yang patut diingat adalah Trippier di fullback kanan dan Dan Burn di fullback kiri. Karena kedua pemain ini akan jadi pembahasan utama. Di laga ini, serangan Newcastle 42% dilakukan dari sisi kanan. Itu terjadi karena Trippier lebih rutin maju sehingga opsi pemain lebih banyak. Ada Longstaff, Almiron, dan Trippier di sisi kanan. Itu membuat keunggulan jumlah pemain terjadi. Satu pemain MU harus menjaga dua pemain, sehingga Trippier pun bisa lakukan crossing lebih leluasa. Tercatat dari 17 crossing, 11 dilakukan olehnya. Sayang crossing-crossingnya masih bisa dihalau bek-bek MU. Nah, hal sebaliknya terjadi di kiri. Dan Burn jarang maju sehingga Maximan sendirian menyisir sisi kiri. Kondisi keunggulan jumlah pemain pun tidak terjadi di sisi ini. Meskipun begitu, justru serangan dari sisi kiri lebih berbahaya. Mengapa? Itu akan dibahas nanti. Lalu hal lain yang mencolok adalah dominasi Newcastle di laga ini. Utamanya di babak kedua, Newcastle benar-benar menguasai laga dan MU praktis banyak bertahan. Itu dapat dibuktikan dari heatmap berikut. Terlihat pergerakan pemain Newcastle ada di semua area lapangan sementara MU tidak. Area tengah kosong yang berarti mereka tak mampu mengontrol bola di lini tengah. Maka tidak heran bila penguasaan bola jomplang. MU hanya kuasai 38,6% sedangkan Newcastle 61,4%. Tentu ini bukan hal biasa yang dilakukan MU. Lalu mengapa MU bisa kalah sangat dominan? Jawabannya adalah jadwal yang padat dan pemain yang sama. Masih berkompetisi dalam 4 ajang membuat tim asuhan Ten Hag harus bermain seminggu 2 kali. Masalahnya Ten Hag memilih tidak melakukan rotasi dan tetap ajak pada pemain utamanya. Hanya 2 perubahan yang dilakukan, selebihnya 9 pemain masih sama saat lawan Barcelona. Maka faktor kelelahan membuat Ten Hag tidak memporsir tenaga anak asuhnya di laga ini. Sehingga gaya bertahan MU pun berubah. Mereka tidak lagi konsisten bermain pressing tinggi tetapi mengombinasikannya dengan pressing rendah. Itu tampak di babak kedua saat pressing MU berangsur-angsur menjadi rendah. Mereka tidak lagi mengejar bola di pertahanan lawan, tapi lebih memilih merapatkan posisi ke tengah. Itu membuat pemain Newcastle bisa leluasa menguasai bola. Meski begitu, efektivitas tetap di tangan MU. Meski kalah jauh dalam penguasaan bola, tapi peluang tidak jauh berbeda. Mereka hasilkan 14 peluang dengan 9 dari open play. Itu terjadi karena serangan balik yang dilakukan berjalan efektif. 3 serangan balik bahayakan gawang lawan. Misalnya saat Sabitzer berhasil merebut bola, lalu mengumpan ke Rashford. Sayang tendangannya masih bisa dimentahkan Karius. Mari kita bahas kembali sisi kiri Newcastle. Meski serangan dari sisi kiri minim backup, tapi sisi ini paling membahayakan gawang De Gea. Sebab Dalot yang mengawalnya tak bisa mengimbangi aksi-aksi individu Maximan. Itu terbukti dari sudah di kartu kuningnya ia di menit 9 setelah menghentikan aksi dribble Maximan. Tak hanya itu, beberapa kali Dalot bisa dikecoh dan puncaknya di menit 31. Saat kelokan Maximan di kotak penalti mampu mengecohnya dan tendangan bisa dilakukan ke arah De Gea. Untung De Gea masih bisa menghalaunya. Membaca hal itu, tanpa menunggu menit 60, Ten Hag langsung mengganti Dalot di awal babak kedua oleh Wan-Bissaka. Ia yakin dengan pengamatannya bahwa Dalot sudah mentok dan tidak akan mampu menghentikan Maximan. Keputusannya pun tepat. Wan-Bissaka tak pernah terlewati dan mampu mengunci Maximan di babak kedua. Itu pun membuat serangan Newcastle pincang karena kini mereka hanya mengandalkan Trippier di sisi kanan. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.